Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, terakhir kemarin 2 hari yang lalu ya, diceritakan bahwa Harut dan Marut itu termakan oleh godaan seorang perempuan yang bernama Zahroh ya, Zahroh. Kemudian Zahroh itu terbang ke langit dan menjadi bintang Venus ya, bintang Venus ya, Zahroh itu dalam astrologi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko tatkalane wis sore mongko nuli arep munggah Harut wa Marut marang langit mongko ora bisa munggah, mongko weruh kacobane awake, mongko iku zamane Nabi Idris. Nah, sore hari ketika akan naik ke langit, Harut dan Marut ternyata tidak bisa terbang lagi karena tadi ilmunya sudah diberikan kepada Zahroh, atau karena dia sudah melanggar aturan, mengikuti hawa nafsu. Tapi mereka lalu menyadari bahwa itu adalah cobaan. Jadi mereka terkena cobaan atau mereka termakan godaan, mungkin begitu. Dan waktu itu adalah masa hidup dari Nabi Idris alaihissalam. Mongko nuli padha sowan Harut wa Marut marang Nabi Idris, nuwunaken ngapura marang Allah Subhanahu wa taala. Mongko nuwunaken Nabi Idris alaihissalam marang Allah taala. Lalu mereka berdua menghadap Nabi Idris, mohon untuk dimohonkan ampun kepada Allah. Dan Nabi Idris menyetujui, lalu mohon berdoa kepada Allah. Lalu mongko nuli tampa wahyu purih milih antarane siksa donya lan siksa akhirat. Mongko milih Harut wa Marut ing siksa donya, mongko den siksa ana ing dalem negara Babil kelawan den sungsang sirahe ana ing ngisore sarta den pukuli kelawan cemeti wesi tumeka dina kiamat, lan kelawan den siksa kelawan ngorong ya. Lalu Nabi Idris mendapatkan wahyu, minta kepada 2 orang tadi, malaikat Harut dan Marut, disuruh memilih apakah minta disiksa di dunia atau disiksa di akhirat. Nah, keduanya memilih untuk disiksa di dunia, yaitu di negara Babilonia. Nah, dengan cara digantung dengan kepala di bawah dan dipukul dengan dengan cambuk dari besi, demikian sampai hari kiamat. Dan mereka kehausan ya, disiksa dengan kehausan, tidak dikasih minum sama sekali. Utawi ceritane Harut wa Marut ingkang kaya mangkono iku khilaf para ulama. Angendika ba'dhum utawi ceritane Harut Marut iku mengkono iku goroh. Jadi ada cerita tentang Harut dan Marut itu yang demikian itu ya.
itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwa cerita itu bohong. Ya. Ora ono asale saking Sayyidina Rasulullah, ora balik mana nih? Ora ana asale saking Sayyidina Rasulullah, ora balik gawe-gawe nih kaum Yahudi. Karena Yahudi kabeh iku padha iftira ing atase malaikat lan ing atase para anbiya. Jadi itu tidak ada asalnya dari Nabi Muhammad SAW, melainkan hanya buatan, rekaan dari orang Yahudi, karena orang Yahudi itu sering membuat ya berita bohong, ya iftira itu hoax mungkin sekarang ya, atas malaikat dan para nabi. Lan malih krana setuhune malaikat kabeh iku maksumin mutlakon, ora pisan-pisan patut para malaikat kabeh kok i'tirad Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena malaikat itu terjaga dari kemungkinan maksiat. Ya, mereka tidak patut, ya para malaikat tidak patut untuk melawan kehendak Allah, ya, untuk melawan perintah Allah. Krana wajib ing atase wong mukmin arep nikodaken maksume para malaikat kabeh padha karo para anbiya, dan orang mukmin itu wajib untuk menjaga kemaksuman, yakni bahwa malaikat itu tidak berbuat dosa sebagaimana nabi juga tidak berbuat dosa. Angendika Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, utawi qaul ingkang hak kama afadahu Syekhuna Hafidhu asrihi Asy-Syihab Ibnu Hajar Al-Asqalani, setuhune iki cerita Harut Marut ingkang tinutur iku sahih krana marfu' riwayat saking Imam Ahmad lan Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi, lan mauquf ing atase Sayyidina Ali bin Abi Thalib lan Ibnu Mas'ud lan Ibnu Abbas lan liya-liyane kelawan isnad ingkang sahih. Tapi Syekh Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan bahwa pendapat itu benar, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Syihabuddin atau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini seorang ulama yang membuat syarah terhadap Sahih Bukhari. Syihabuddin Ibnu Hajar dari Askalon, ya, dari Askalon itu kota di sekarang ya wilayah Palestina, ya, atau Israel. Setuhune, jadi cerita Harut Marut itu menurut itu ada sahih, benar adanya, karena diriwayatkan secara marfu'. Marfu' itu artinya dengan syarat sanad yang sampai ke atas, ya. Sebetulnya marfu' itu artinya sampai ke Nabi, tapi ini nanti disebutkan bahwa itu sampai ke para sahabat. Diriwayatkan oleh para imam, yaitu Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, tapi berhenti pada Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain-lainnya dengan isnad, dengan rangkaian periwayat yang sahih. Jadi bisa dipercaya. Anapun Imam Baydawi lan liya-liyane ingkang padha nacat iki cerita iku krana dene durung nemu mangkul lan krana dene ora ningali iki mangkul, mongko dadi ngarani cerita saking Yahudi, tetapi tombok menawa saking rumuzul awwalin. Nah, Imam Baydawi, seorang ahli tafsir, dan yang lain-lainnya yang mengatakan bahwa cerita ini cacat, cerita ini tidak sahih, itu karena mereka tidak menemukan riwayat yang bisa dipercaya, dan karena karena belum menemukan mangkul, belum menemukan riwayat mangkul itu nukilan dari hadis atau dari sahabat yang bisa dipegangi, namanya mangkul. Lawan dari makul. Kalau makul itu yang dinalar, kalau mangkul itu yang diterima dari generasi terdahulu.
atau dari Quran, dari hadis, dari para sahabat, namanya mangkul, dinukil, diteruskan, mungkin begitu ya. Jadi karena tidak melihat adanya mangkul, lalu cerita itu dianggap dari Yahudi, tetapi bisa jadi bahwa itu dari rumuzul awwalin, dari cerita orang-orang terdahulu. Utawi ingkang luwih utama iku mauquf saking perkarane kisah Harut Marut, lan malih ingkang luwih utama lan wajib iku arep bersihaken para malaikat saking barang kang ora patut kelawan derajate malaikat kabeh. Wallahu a'lam bisihhati dzalika wa saqamihi fata'ammal. Nah, yang lebih baik adalah ya kita mauquf. Mauquf itu artinya ya tidak diputuskan ya, bisa benar bisa tidak gitu ya. Kisah ini mauquf namanya itu, digantung. Dan juga lebih utama kalau kita tidak menisbahkan sesuatu yang jelek kepada malaikat ya, yang tidak patut kepada malaikat, yaitu bahwa mereka itu tidak melakukan kesalahan atau melakukan kedurhakaan kepada Allah. Wa qawluhu wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan keduanya, Harut dan Marut itu tidak mengajarkan kepada seseorang sampai mereka mengatakan bahwa kami adalah fitnah, cobaan. Artinya ora pisan-pisan muruk malaikat loro ing manungsa angin nasihat marang manungsane ya manungsa, ojo ngaji sira kabeh ing ilmu sihir, ojo ingsun iki fitnah, coba ibtila saking Allah. Ya, jadi setiap kali ada orang mau belajar kepada kedua malaikat itu, maka mereka memberikan nasihat, wahai manusia, janganlah kamu mempelajari ilmu ini, karena kami ini adalah fitnah atau cobaan, ya, ujian dari Allah. Mongko aja kowe dadi kufur sira manungsa, tegese aja ngaji sira ing ilmu sihir, mongko nuli kok lakokaken maka dadi kufur sira. Kalian janganlah menjadi kafir karena belajar ilmu ini ya. Jangan belajar ilmu ini, ilmu sihir, lalu setelah itu dijalankan, dan dengan menjalankan itu lalu kalian menjadi kafir. Nah, jadi ilmu sihir itu tidak boleh ya dipelajari begitu. Ya, tapi kadang-kadang orang itu semakin dilarang semakin tertarik gitu masalah. Alhasil ing dalam syariatin Bani Israel setuhune ngaji ilmu sihir iku kufur, mongko padha ngaji manungsa kabeh saking malaikat loro ing ilmune magataken ing antarane wong bebojoan karone lanang wadon. Ya, di dalam syariat atau kesimpulannya di dalam syariat Bani Israel, mempelajari ilmu sihir itu kufur. Maka tetapi mereka tetap saja mempelajari ilmu sihir dari kedua orang itu. Ya, yaitu bagaimana cara memisahkan orang laki bini ya, orang suami istri, laki-laki perempuan ya, tanpa ketahuan mungkin begitu. Tetapi mangkono iku iya kelawan iradatullah, ora kok zate sihir iku nglabeti ora. Fasahiru yashar wallahu yakdir. Ya, tetapi sebetulnya ilmu sihir itu tidak tidak mempunyai pengaruh sebetulnya, tidak punya efek, gak ngefek ya. Tapi dia bisa berpengaruh kalau dengan kehendak Allah ya, bukan karena sihirnya itu sendiri. Jadi penyihirnya itu boleh menyihir, tetapi yang menentukan itu berefek atau tidak itu adalah Allah. Mongko dadi ana wujude sihir lan taksire sihir iya kelawan iradatullah taala wallahu a'lam. Jadi wujudnya sihir dan efek sihir itu adalah dari kehendak Allah.
Wa qauluhu wala bi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan firman Allah, bi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun, sungguh jelek sekali apa jualan mereka dengan diri mereka kalau mereka tahu. Artine setuhune kaum Yahudi kabeh iku teman-teman wis padha weruh kelawan yakin setuhune ilmu sihir iku ora manfaati ing dalem donyane lan akhirate. Sesungguhnya orang Yahudi itu sudah tahu, mengetahui dengan pasti bahwa yang yakin bahwa ilmu sihir itu tidak bermanfaat bagi dunia mereka dan juga bagi akhirat mereka. Wusana ijih padha ngurupaken lan padha milihaken ing ilmune para anbiya lan ilmune kitabillah den urupaken kelawan ilmu sihir. Tapi entoh begitu mereka tetap saja menukarkan atau menjual ilmu para nabi dan kitab Allah itu ditukarkan atau ditukarkan, itu dijual dengan mendapatkan ilmu sihir. Artinya podo ketungkul ngaji ilmu sihir lan tinggal ngaji ilmu anbiya lan ilmu kitabillah ingkang hak. Maksudnya atau artinya bahwa mereka sibuk dengan belajar ilmu sihir sehingga lupa meninggalkan ilmunya para nabi dan ilmu kitab Allah. Mongko nalikane wis weruh Yahudi kabeh, mongko nuli ora padha nglakoni ilmune ingkang hak lan padha nrajang nglakoni ilmu sihir kang batal iku. Mongko sarane mengkono mongko dadi den arani ora duwe ilmu, ya. Jadi karena mereka sudah tahu, orang Yahudi itu sudah tahu, tapi mereka tidak menjalankan ilmunya yang benar dan malah melanggar dengan menjalankan ilmu sihir yang batal itu, maka mereka disebut tidak punya ilmu. Ya, punya ilmu tapi tidak melaksanakan itu sama dengan tidak punya ilmu. Mongko dadi ngendika laukanu ya'lamun, seandainya mereka, lalu Allah berfirman seandainya mereka tahu. Ya, sebenarnya tahu tapi tidak menjalankan. Saat teman-temannya wis weruh lan wis ngalim yen ilmu sihir iku ilmu batal, tetapi jarak den trajang den lakoni krana arah angas marang nabine lan angas marang kitab Taurat, wallahu alam. Mereka sudah tahu kalau ilmu sihir itu ilmu yang batal, ya, yang tidak sah, tapi mereka sengaja melanggarnya, menjalankannya karena karena tidak mau patuh kepada Nabi dan kepada kitab Taurat. Allah lah yang maha tahu. Mana Al-Syari? Min qaulihi ta'ala walamma ja'ahum rasulun ila qaulihi law kanu ya'lamun, setuhune roh insani ingkang asale fitrah iku munasabah marang roh malakiyah ing dalem oleh padha bisa ngrungokaken khitabul haq sadurunge den donaken ing dalem alam ajsam kaya arwah kabeh ing dalem alamul arwah wis padha ngrungu dawuh alastu bi rabbikum, nuli padha ngucap qalu bala syahidna. Dari mulai ayat walam maja'ahum sampai laukan ya'lamun itu ada isyarat bahwa roh insan itu asalnya fitrah atau suci, itu sesuai dengan roh atau sama dengan roh malaikat, ya ini bisa mendengarkan wacana dari al-haq, mendengarkan firman dari Allah yang hak sebelum turun ke alam benda-benda ini, alam jisim, alam badan. Seperti roh itu semua sudah mendengarkan firman atau pertanyaan Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, ya, kami bersaksi. Mongko tatkala wis den donaken arwah kabeh ing dalem alamul ajsam, mongko nuli padha mbuang setengah arwah ing iku perjanjen lan padha lali arwah kabeh
ing perjanjen sabab oleh kantil marang jasmani lan sabab kelilan ladzatul insan. Ya. Tapi ketika sudah diturunkan roh itu ke alam jasmani, alam jisim, maka lalu sebagian dari roh itu membuang perjanjiannya, lalu lupa kepada perjanjian itu sebab mereka lekat atau bergantung, ya lekat dengan jasmani dan terlalu enak dengan kelezatan manusiawi. Mongko tatkalane teka Rasulul Ilham saking hak kang cocok marang janjenmu mongko nuli buang manusia, atau janjen mau mongko nuli buang manusia ing kitab ilham lan nurut ing wahyune setan nufus. Nah, maka ketika datang Rasulul Ilham, jadi ilham itu diumpamakan dengan rasul ya, dari yang hak, yang cocok dengan perjanjian tadi, maka manusia membuang kitab ilham itu, melainkan lalu menuruti wahyunya setan, ya, bisikan hawa dan nafsu itu yang diikuti. Artinya podo tinggal nglakoni ngelmune kang hak miturut lakone setane, hawane lan nafsune lan buang ing ngelmune kang hak. Ya, maksudnya mereka meninggalkan ilmunya yang benar dan mengikuti kelakuan setan, hawa, nafsu, lalu membuang ilmunya yang benar. Utawi setan iku ngibarate nafsune al insani, utawi Nabi Nabi Sulaiman itu ngibarate roh ngibarate roh robani, ora kufur Sulaiman roh ora, tetapi ingkang kufur iku syaitonun nafs al insani, utawi ngibarate sihir iku khoyal waham waswas, temurun ilmu sihir ana ing negara Babel, iya iku ngibarate ilmu jasmani. Setan itu lambang dari nafsu manusia, sedangkan Nabi Sulaiman itu adalah roh ilahi, roh Robbani. Nabi Sulaiman roh yang diumpamakan seperti Nabi Sulaiman itu sebenarnya tidak kafir. Yang kafir adalah syaiton atau nafsul insani yang dilambangkan dengan setan. Sedangkan sihir itu dilambangkan dengan, itu merupakan lambang dari khayal, lalu waham, ya, ilusi mungkin begitu, dan was-was. Yang ilmu sihir turunnya di negara Babel, maksudnya itu adalah alam jasmaniah manusia. Utai ngibarate Harut Marut iku huwal kolbu, iya iku ngalamul kulubur rohani. Artine kacoba menungso kabeh kelawan padha miturut khayal waham waswas, ora miturut ngelmune ambiya lan iya iku ngelmu Quran. Sedangkan Harut dan Marut itu lambang dari hati, ya, yaitu alam hati yang bersifat rohani. Jadi manusia dicoba dengan mengikuti khayal waham waswas, tidak mengikuti ilmu ambiya dan yaitu ilmu Quran. Lan padha muruk setan nafs ing manusa kabeh ten wuruk ngilmu sihir waham waswas lan nurunaken subhanahu wa taala ing Harut Marutul qalbi ing dalem ngalam Babel al jasmani krana arah netepaken hak lan buang batil, lan iya iku dadi khalifah setan itu mengajak nafsu yang dilambangkan dengan setan itu mengajari kepada manusia ilmu sihir, waham dan waswas. Jadi yang tidak nyata sebenarnya. Dan Allah menurunkan Harut serta Marut, ya, hati yang dilambangkan Harut Marut itu di dalam jasmani. Jadi ketika hati mengikuti kemauan jasmani, yaitu mengikuti ilmunya Harut Marut. Karena itu untuk
menetapkan yang hak dan membuang yang batil, karena itu godaan, yaitu menjadi khalifah. Jadi menjadi khalifah itu manusia mempunyai dua kekuatan atau kedua dorongan, ya, dorongan untuk mengikuti yang jasmani, akhirnya lalu menjadi sesat, atau mengikuti yang rohani, lalu dia bisa menjalankan kekhalifannya dengan baik. Nah, ini di sini mestinya yang rohani itu yang mengendalikan yang jasmani, bukan sebaliknya. Mongko wis ana karo Harut Marut kena fitnah zahratud dunya miturut nafsune dunya lan nafsune donya lan kelebu ing dalem kala syahwat, mongko dadi amrih donya lan nyembah asnamul hawa lan ngombe khamarul hirsi wal ghaflah, mongko dadi den sungsang Harut Marut tul qalbi ar-ruhani kejungkel sirahe mengisor sabab demen barang asor. Jadi Harut dan Marut tadi terkena fitnahnya Zahroh tadi kan. Zahroh itu hiasan, mungkin begitu ya. Zahroh itu kan artinya kan bunga. Dia terbawa fitnahnya bunga dunia, sehingga mengikuti nafsu dunianya dan masuk ke dalam jeratan syahwat. Maka lalu mencari dunia, menyembah berhala hawa, lalu minum minuman kerasnya hirs itu tamak dan lalai. Jadi lalu dia dijungkirkan kepalanya ke bawah karena mencintai hal-hal yang bersifat rendah atau hina. Nah, mongko dadi mahrum saking ngrungu khitabul haq lan mahrum saking ulumun nafi'ah sabab oleh demen ilmu dharra kang dadi nekaaken marang furqa. Qala ta'ala falamma zaghu azaghallahu qulubahum, utawi ilmu sihir iku dadi narik pegatan antarane qalbu lan zaujatud dunya. Jadi lalu manusia karena mengikuti hawa nafsu tadi terjungkir tadi, dihukum dengan jungkir, maka jadi terhalang dari mendengarkan kitabul haq. Tadinya bisa mendengarkan firman Allah yang maha benar, tapi karena sudah mencintai dunia lalu terhalang dari itu. Jadi hati kita atau pendengaran kita lalu menjadi tertutup dan terhalang dari ilmu yang bermanfaat karena mengikuti ilmu yang mudarat yang menyebabkan lalu terpisah atau ya pegatan itu perceraian. Allah berfirman ketika mereka menyimpang ketika mereka menyimpang lalu Allah menyimpangkan hatinya. Sedangkan ilmu sihir itu menyebabkan perceraian antara hati dan dan dunia yang bersifat yang dilambangkan dengan istri itu. Qala ta'ala hikayatan lihalil yahud. Allah berfirman menceritakan keadaan orang Yahudi. Walau annahum amanu wa taqwa matsubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Lan lamun setuhune Yahudi kabeh iku padha gelem iman kelawan Nabi Muhammad lan iman kelawan Quran lan padha ngedoi maksiat kelawan nglakoni taat, mongko yekti den ganjar wong iku kelawan ganjaran ingkang sampurna. Sesungguhnya semua orang Yahudi itu kalau mau beriman dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad, iman dengan Quran, lalu menjauhi maksiat dengan menjalankan taat, maka pasti mereka akan mendapatkan ganjaran, ya, balasan yang sempurna. Lan demi teman-teman utawi ganjarane wong iku kabeh saking Allah bagus timbang oleh adol awake kelawan ilmu sihir. Lamun wis weruh setuhune ganjarane iku bagus, mongko yekti ora padha gelem amrih ilmu sihir ora. Ya,
Sungguh kalau mereka sesungguhnya balasan dari Allah itu lebih baik daripada atau lebih utama daripada hasil penjualan mereka, menjual diri mereka dengan mendapatkan ilmu sihir. Kalau mereka sudah tahu bahwa ganjaran dari Allah itu lebih bagus, maka mesti mereka tidak akan mengambil ilmu sihir. Tapi itulah kenyataannya bahwa mereka lebih memilih ilmu sihir daripada ilmu para nabi. Nah, di sini yang disebutkan adalah Yahudi atau Bani Israel. Tetapi sebenarnya ini berlaku bagi kita semua, ya, bukan hanya Bani Israel. Nah, jangan kita lalu mengatakan, itu yang disalahkan cuma Bani Israel. Tidak, karena di dalam sebuah hadis dikatakan, pasti kalian akan mengikuti orang terdahulu, termasuk Bani Israel itu. Seandainya mereka masuk liang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Artinya ada sifat-sifat yang umum pada manusia yang dulu itu dalam Al-Quran diceritakan di dalam Al-Quran. Tetap sifat-sifat itu sifatnya Bani Israel. Tapi sebetulnya sifat itu terjadi pada semua orang. Ya. Godaan-godaan seperti itu berlaku umum bagi seluruh manusia. Saya kira kita berhenti di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.